kita kini beralih ke sebuah gunung yang begitu sempurna bentuknya, hingga sering dianggap sebagai simbol ketenangan dan keindahan abadi. Gunung Fuji di Jepang. Menjulang setinggi 3.776 meter, Gunung Fuji bukan hanya sekadar gunung aktif. Ia adalah ikon nasional, warisan budaya, dan sumber inspirasi bagi seniman, penyair, dan pendaki dari seluruh dunia. Dengan bentuk kerucut yang hampir sempurna, ia seperti diciptakan oleh tangan Tuhan sendiri. Pemandangan terbaik Gunung Fuji bisa dilihat saat musim semi, ketika bunga sakura mulai mekar. Di Danau Kawaguchi atau Danau Yamanaka, pohon-pohon sakura berdiri rapi di tepi air, menciptakan refleksi indah dari gunung yang menjulang di belakangnya. Langit biru, angin sepoi-sepoi, dan guguran bunga sakura yang melayang perlahan menciptakan suasana damai yang sulit ditemukan di tempat lain. Gunung ini juga punya waktu terbaik untuk didaki, dari Juli hingga Agustus ketika jalur pendakian dibuka dan cuaca cukup stabil. Ribuan pendaki dari seluruh dunia datang setiap tahun untuk mencapai puncaknya. Jalur pendakian yang tidak terlalu curam membuatnya relatif aman bagi pemula, tapi tetap membutuhkan stamina dan semangat yang tinggi. Ketika matahari mulai terbit dari atas puncak Fuji, sinarnya menyelimuti seluruh dataran Kanto. Pendaki yang sampai di puncak tepat pada waktu itu akan disambut dengan pemandangan yang menggugah jiwa. Langit yang memerah, awan yang bergelombang seperti lautan putih, dan bumi yang terbentang luas di bawahnya. Bagi masyarakat Jepang, Gunung Fuji bukan hanya objek wisata, ia adalah bagian dari spiritualitas mereka. Gunung ini dihormati sebagai tempat suci oleh para pemeluk Shinto dan Buddha. Bahkan ritual ziarah ke Fuji telah dilakukan selama berabad-abad, dengan tujuan tidak hanya mendaki gunung, tapi juga membersihkan jiwa. Dan meskipun letaknya jauh dari Indonesia, Gunung Fuji tetap bisa mengingatkan kita pada betapa luar biasanya alam negeri sendiri. Pada gunung-gunung yang menjulang, yang tidak hanya cantik dipandang, tapi juga punya karakter kuat dan energi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Salah satunya adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Sama seperti Fuji, ia juga merupakan gunung aktif yang masih menunjukkan aktivitas vulkanik. Tapi pesona Bromo lebih liar. Di sini, kamu bisa berdiri di tengah lautan pasir yang luas, melihat fumarol menyemburkan asap, dan menyaksikan matahari terbit dari atas bukit penanjakan dengan pemandangan gunung yang megah. Atau Gunung Merapi di Jawa Tengah, yang dikenal sebagai gunung api paling aktif di Indonesia. Bagi masyarakat lokal, Merapi bukan hanya ancaman, ia adalah pelindung, tempat roh leluhur dihormati, dan hubungan manusia dengan alam terjaga dengan baik melalui tradisi turun-temurun. Baik di Fuji, Bromo, atau Merapi, manusia diajarkan hal yang sama, bahwa gunung adalah simbol keteguhan dan keberanian, bahwa di balik keindahannya ada tenaga besar yang harus dihormati, dan bahwa kecantikan alam seringkali hadir bersama risiko. Sayangnya, gunung-gunung ikonik di seluruh dunia saat ini menghadapi tantangan serius. Aktivitas vulkanik, peningkatan jumlah pendaki, serta perubahan iklim telah mengubah wajah mereka secara perlahan. Es di Fuji semakin menipis, lautan pasir Bromo semakin rusak akibat erosi, dan jalur pendakian di Merapi harus sering ditutup karena aktivitas vulkanik yang meningkat. Itu sebabnya, penting bagi kita semua, sebagai pengunjung, pecinta alam, atau bahkan hanya penonton dari jauh, untuk belajar menjaga warisan ini, agar anak cucu kita kelak masih bisa merasakan betapa megahnya alam ini. Karena, sesungguhnya, gunung bukan hanya batu dan tanah, ia adalah cermin jiwa kita. Tempat kita belajar rendah hati, sabar, dan percaya bahwa kita mampu melampaui batasan diri. Dari ujung bumi hingga langit malam, kita telah menyusuri keajaiban alam yang tak ternilai. Dari aurora borealis yang menari di langit utara, hingga Gunung Fuji yang menjulang dalam ketenangan. Dari Grand Canyon yang megah, hingga Halong Bay yang memesona. Dunia ini memang luar biasa, penuh warna, penuh keajaiban. Tapi tahukah kamu bahwa semua keindahan itu juga bisa kita temukan di negeri sendiri? Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki segalanya.
Pantai-pantai yang tidak kalah cantik dengan Maldives, gunung-gunung yang tidak kalah megah dengan Everest, hutan lebat yang sama liar dengan Fiordland, dan lautan yang sama kaya seperti Raja Ampat hingga Bunaken. Keindahan itu bukan hanya milik orang asing, ia ada di depan mata kita, di setiap sudut Bali, di lereng Bromo, di dasar Laut Komodo, di langit Nusa Tenggara, dan di hutan-hutan Papua yang masih perawan. Tapi keindahan itu juga rapuh. Ia butuh pelindung, ia butuh penghargaan, karena jika kita hanya menjadi penonton tanpa aksi, maka suatu hari nanti anak cucu kita mungkin hanya akan melihat semua ini dalam foto dan cerita. Jadi, mari kita jaga, mari kita lestarikan, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk masa depan bangsa ini. Karena sesungguhnya, alam Indonesia bukan hanya warisan, ia adalah identitas, ia adalah jiwa dari sebuah bangsa. Bagaimana pendapatmu tentang ciptaan Allah yang maha dahsyat ini? Tulis komentar, jangan lupa like and subscribe.